Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu kebenaran yang akan terungkap sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Four of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Four of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ten of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Death. Kartu kelima, di sini kita punya Six of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Six of Wands. Oke, baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The High Priestess. Oke, Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kebenaran yang akan terungkap sebentar lagi. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang akhir-akhir ini telah terjadi yang namanya ikatan spiritual antara kamu dan sang penciptamu yang menjadi semakin dekat, menjadi semakin kental, dan kamu menjadi selalu ingin berkomunikasi, ingin menyampaikan kegundahanmu, serta ingin menceritakan setiap keluh kesah, keinginan, impian yang kamu inginkan hanya kepada sang penciptamu lewat mendatangi tempat-tempat ibadah, lewat doa, lewat hal-hal spiritual lainnya yang dibutuhkan di dalam kepercayaan kamu. Dan hal ini akhirnya membuat kamu menjadi lebih tenang, menjadikan kamu lebih bisa berpikir terbuka dan positif, sehingga satu persatu kebenaran ataupun satu persatu misteri yang ada di dalam kehidupanmu, seperti di dalam kegiatan-kegiatanmu, mulai terungkap kebenarannya satu persatu. Karena apa? Karena kamu sudah lebih jeli, lebih bisa memandang terbuka, serta lebih memiliki pemikiran yang tenang, terbuka, serta positif. Nah, maka dari situ banyak hal-hal yang terkuak kebenarannya baru-baru ini. Seperti mungkin selama ini kamu ternyata di tempat kegiatanmu, seperti di tempat lingkungan pekerjaan, di lingkungan bisnis dan usaha, ataupun di lingkungan kegiatan lainnya, kamu seperti selalu dimanfaatkan. Kamu seperti selalu dibuat nyaman dengan situasi dan keadaan, padahal sebaliknya di saat kamu merasakan aman-aman saja, tenang-tenang saja, bisnisnya lancar-lancar saja, Pak. Nah, ternyata di balik itu semua kamu sedang dimanfaatkan, kamu sedang dimanipulasi, kamu sedang ditipu. Nah, hal inilah yang baru-baru ini terungkap dan terbeberkan. Akhirnya kamu mengetahui siapa yang pengkhianat, siapa yang manipulasi, siapa yang memanfaatkan kamu selama ini.
Oke, ataupun mungkin kamu telah mulai mengetahui bahwa ada orang ketiga, bahwa ada cinta baru, ya, di tengah-tengah hubungan asmaramu saat ini. Ataupun dalam kata lain, kamu mulai mengetahui pasanganmu sedang bermain hati di belakangmu. Dan ini juga mulai terungkap kebenarannya. Karena apa? Karena kamu lebih bisa, ya, berpikir positif dan terbuka. Jiwa, sikap intelijensial kamu, ya, mulai tampak, mulai muncul, sehingga kamu mulai bisa, ya, mengungkap kebenaran apa yang sebenarnya terjadi di belakang kamu. Nah, barulah terungkap bahwa pasanganmu selalu bermain hati, selalu memiliki cara untuk menyakitimu, ataupun dia selalu, ya, mencari pelarian-pelarian di saat kamu tidak bersama dengannya. Nah, jadi dengan terungkapnya kebenaran demi kebenaran di dalam kehidupanmu, dan kedepannya kamu menjadi lebih kuat, ya, lebih matang, dan tentunya, ya, lebih memiliki tata cara terbaik agar kamu bisa membawa, ya, kemajuan di sektor kegiatanmu kembali, dan menemukan kebahagiaan kembali di dalam hubungan asmaramu. Oke, jadi inilah mungkin beberapa hal atau salah satu, ya, kebenaran yang akan terungkap sebentar lagi. Ya, walaupun di balik kebenaran itu ada kesedihan, ada kekecewaan, ya, karena di sana ada kecurangan, penipuan, pengkhianatan, begitu, ya. Tetapi dengan hal itulah kamu menjadi lebih dekat dengan Sang Penciptamu, lebih memiliki ikatan yang kuat dan kental, ya, dengan Sang Penciptamu, dan dengan begitu kamu akan lebih bisa menemukan cara, menemukan solusi, dan mengatur langkah strategi yang terbaik lagi untuk menemukan berbagai macam kemajuan, peningkatan, dan juga kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Four of Swords. Nah, ini adalah sebuah sikap yang bisa dikatakan pasrah, ya, pasrah tetapi bukan menyerah. Nah, di sini kamu benar-benar pasrahkan, gantungkan seluruh mimpi dan harapanmu benar-benar hanya kepada dirimu sendiri dan hanya kepada Sang Penciptamu. Nah, jadi mungkin beberapa waktu lalu, ya, di saat kamu ditipu, dimanfaatkan, ya, dipermainkan, begitu. Mungkin pada saat itu kamu terlalu percayakan, terlalu gantungkan, ya, setiap mimpi dan keinginanmu kepada sesuatu ataupun kepada seseorang. Dan terbukti, ya, pada saat itu seseorang itu melakukan pengkhianatan. Seseorang ini melakukan penipuan. Dan seketika itu kamu kecewa dan terluka. Makanya kali ini kamu benar-benar hanya ingin gantungkan setiap mimpi dan harapan, ya, hanya kepada kekuatanmu sendiri dan hanya kepada Sang Pencipta. Dan dengan begitu kamu akan bisa berfokus terhadap pemikiran, terhadap gagasan, terhadap ide-ide cemerlang apalagi yang harus kamu lakukan, ya, untuk keesokan harinya. Nah, jadi di sini kamu mulai mengatur langkah, mengatur strategi pada malam hari, dan harus kamu aplikasikan, harus kamu lakukan eksekusi pada hari berikutnya. Dan itu terjadi secara terus-menerus, dan seketika kamu akan benar-benar mendapatkan banyak kemajuan dan peningkatan di sektor-sektor kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, jadi akhirnya situasi yang tidak nyaman di dalam kehidupanmu, ya, kekecewaan, kekesalan, ya, luka akibat pengkhianatan, begitu, ya, mulai mampu tergantikan dengan hal-hal yang jauh lebih baik, ya,
Kesedihan dan luka mulai tergantikan dengan kebahagiaan. Ya, situasi yang tidak nyaman mulai mampu kamu ganti dengan situasi yang lebih nyaman, situasi yang lebih bisa kamu kendalikan, di mana baru-baru ini mulai terjadi peningkatan di sektor-sektor kegiatanmu dan berimbas kepada meningkatnya penghasilan, ya, membaiknya finansial. Dan dengan finansial yang baik, sepertinya kamu mulai menemukan, ya, lingkungan yang tepat, orang-orang yang tepat, sahabat yang kental begitu ya, untuk bisa membuat kamu bahagia, untuk bisa membuat kamu nyaman dan melupakan luka hatimu di masa lalu. Nah, makanya ada kesedihan yang tergantikan dengan kebahagiaan, dan bukan tidak mungkin ya, pada suatu saat nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar sepertinya akan mampu menyembuhkan lukamu, akan mampu membahagiakanmu, dan akan mampu menempatkan kamu di tempat terindah, di tempat yang paling spesial di hatinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, memang ya, saat ini memang masih banyak tanggungan, masih banyak beban, masih banyak tanggung jawab ya yang ada di pundakmu saat ini. Seperti mungkin kamu menjadi salah satu tulang punggung keluargamu ya, sebagai menjadi salah satu anak ya yang diandalkan oleh keluarga besarmu ya, untuk benar-benar bisa mengangkat derajat mereka, untuk benar-benar bisa memenuhi kebutuhan mereka semua. Dan sepertinya itu akan mampu kamu atasi, akan mampu kamu lewati. Karena apa? Karena di dalam hati kecilmu kamu memiliki komitmen yang baik, yaitu ya, apapun yang kamu berikan untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi ya, maka hal-hal yang akan kembali kepadamu adalah beberapa kali lipat lebih baik dan lebih banyak dari apa yang kamu bagikan. Nah, jadi kamu memiliki keyakinan bahwa kita tidak akan miskin, kita tidak akan susah jika membantu, jika berbagi, jika membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Justru apa yang kita dapati akan berlipat ganda kembali kepada kita. Nah, makanya di sini tergambar ada beban yang berat ya di pundakmu, tetapi kamu mampu mengatasinya. Ada tanggung jawab yang besar yang kamu pikul, yang kamu emban saat ini, tetapi kamu mampu untuk melewatinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Death. Nah, ini adalah sesuatu yang baru. Ya, kamu sedang memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu, tetapi dengan versi terbaikmu, dengan langkah-langkah yang tepat, ya, serta kamu mulai mampu mengubur dalam-dalam kisah lamamu, mengakhiri ya masa-masa sulitmu, ya, dan menuntaskan, menyelesaikan ya hal-hal, situasi, keadaan apapun yang mungkin dulunya selalu membuat kamu bersedih, terluka, ya, termenung, bahkan kecewa. Nah, jadi kamu mulai bisa merubah sikap, menata diri dengan sangat baik, ya, melupakan kekecewaan di masa lalu, menerima kenyataan, ya, meskipun pahit, dan dengan begitu kamu akan bisa melangkah lagi, berjuang lagi, berusaha lagi, ya, tentunya dengan hal-hal yang terbaik yang kamu miliki saat ini, sehingga di saat kamu memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu, memulai melangkah dari awal lagi, dan akhirnya kamu akan bisa meraih dan mewujudkan setiap apa yang kamu impikan dan kamu dambakan selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, ini adalah kebesaran hati ya. Kebesaran hati yang kamu miliki. Selain kebesaran hati, kamu juga orang yang pemurah hati. Nah, dengan kebesaran hati, kamu bisa memaafkan keadaan. Kamu bisa memaafkan orang-orang. Dan kamu bisa memaafkan pasanganmu ya, yang pada saat itu jelas-jelas begitu sangat kamu cintai dan kamu sayangi, ternyata dia berpikiran lain.
Ternyata dia memperlakukan kamu secara tidak adil, tetapi itu semua sudah kamu maafkan. Dan dengan kata maaf inilah akhirnya kamu bisa melangkah, berjuang, menemukan kebahagiaan yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, jadi dengan kebesaran hati, dengan ketenangan jiwa, dengan kelegowoan kamu, ya, makanya kamu mulai bisa menemukan hal-hal baru, hal-hal baik di dalam kehidupanmu, dan ditambah ada kemurahan hati di dalam dirimu, ya. Kamu tampak ingin selalu membagikan hal-hal baik, hal-hal berguna, hal-hal bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu, dan dengan begitu rezeki akan mengalir deras, tidak akan segan-segan masuk berbondong-bondong ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, ini adalah sebuah kemenangan, kemenangan dan kesuksesan, ya, yang akan kamu raih. Nah, jadi setelah habisnya gelap, maka terbitlah terang. Setelah hujan badai berakhir, maka terbitlah pelangi dengan warnanya yang begitu indah, serta dengan keindahannya yang begitu memukau mata dan hati orang-orang yang melihatnya. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu saat ini. Setelah kamu melewati berbagai macam ujian, berbagai macam tantangan, berbagai macam kebohongan, penipuan, dan pemanfaatan, ya, akhirnya kamu sampai pada fase di mana kamu menjadi lebih baik, pemikiran dan hatinya lebih terbuka, begitu ya, menjadi versi terbarumu, versi terbaik, dan dengan langkah serta solusi-solusi terbaik, makanya kamu mulai menemukan berbagai macam kemajuan dan peningkatan di sektor-sektor kehidupanmu. Dan hal itulah yang akhirnya mendatangkan sebuah kemenangan dan kesuksesan serta kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Dan tetapi kemenangan ini, ya, harus kita ingat bersama, bukanlah akhir dari perjalananmu, ya. Kemenangan dan kesuksesan ini hanyalah awal dari cerita barumu. Kenapa? Karena jika kamu terlena, jika kamu larut dan abai terhadap kemenangan ini, maka tugas baru, tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang tentunya tidak akan mampu kamu lewati dengan sangat baik. Nah, jadi tanamkanlah ini adalah awal dari cerita barumu, ya. Jadikanlah kemenangan dan kesuksesan ini sebagai langkah awal untuk menyambut kemenangan-kemenangan besar lainnya di dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku, dan semoga temanku Capricorn, ya, benar-benar akan membuka, ya, mengungkap kebenaran, ya, yang akan terjadi di dalam kehidupanmu, dan dengan terkuaknya kebenaran itu, maka kamu akan bisa menyusun langkah dan strategi terbaik untuk menemukan kesuksesan, kemajuan dan peningkatan serta kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Dan seketika kamu akan bisa membagikan hal-hal baik, kebahagiaan dan kenyamanan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Semoga, ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.